mereka sih tidak ngomong, tapi apa yang kita sampaikan ngerti. Pakai bahasa Melayu. Seperti ada rumput-rumput laut yang indah. Iya, mereka punya istilah kalau kamu jual saya beli. Shalom, Ninu Eyub dan Neng Nona Alor. Sekarang nang Jakarta me dan neng umur sekarang tunu ketiga wali B3 ga. Ya, manang beri-beri. Shalom. Nah, ini kan kita satu kepulauan dari Nusa Tenggara. Tapi biasanya kalau orang-orang Jakarta atau orang-orang Indonesia kan masih unik. Pulau Alor. Pulau Alor itu kayak di NTT pun paling timur gitu kan. Atas Timur Leste gitu posisinya. Bisa tolong kenalkan daerah sendiri? Ya, baik. Kalau Pulau Alor sendiri itu pulau yang terkenal dengan para wisatanya dan juga adatnya, adat budayanya. Kalau Pulau Alor sendiri itu terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Untuk saya sendiri, mungkin saat ini saya menceritakan tentang Pulau Pantarnya, karena Pulau Pantar. Kami di Alor itu banyak sekali bahasa dan juga dialeknya masing-masing. Jadi kalau dari satu desa ke desa yang lain, maksudnya desa tetangganya tidak saling mengerti bahasa daerah mereka. Ya. Dan di Alor itu uniknya ada 42 bahasa daerah. Oh, banyak juga, lebih banyak daripada Pulau Jawa gitu ya? Lebih banyak dari Pulau Jawa. Kalau di Alor kan belum orang-orang kan belum begitu tahu tentang itu. Jadi apakah ada penanaman atau ada yang sesuatu dari laut, ada yang itu nggak, ada yang khusus? Sekarang ini dari Alor itu rumput laut, rumput laut, ya, rumput laut itu ya paling banyak di Alor. Dan juga sekarang ini mutiara itu lagi banyak-banyaknya di sana. Di Pulau Alor terkenal Pulau Mutiara. Iya, bisa jadi. Iya, baik. Ikannya enak-enak karena dia lautnya bukan laut mati, bukan laut yang kotor, tapi lautnya jernih. Karena nggak banyak orang itu. Iya. Lautnya jernih dan juga ikannya itu enak-enak semua ikannya. Oh, di Pulau Alor nggak makan ikan mentah ya? Di Pulau Alor nggak makan ikan mentah. Mungkin sausnya yang mungkin harus didatangkan dari. Jadi harus masak dulu gitu. Iya. Dan ada sesuatu yang paling menarik dari laut itu, kami punya dugong. Dugong itu sejenis putri laut. Iya, dugong ya. Duyung, ya. Dia bisa naik di atas laut dan bisa bermain-main. Kita bisa bermain-main dengan mereka. Bisa berteman sama mereka. Iya, bisa berteman. Bahasanya pakai bahasa beda lagi dong sama maksudnya mereka sih tidak ngomong, tapi apa yang kita sampaikan ngerti. Pakai bahasa Melayu. Enggak. Itu dugong. Itu terkenal. Jadi kalau kita mau main dengan dugong, nanti pawangnya panggil. Tapi izin penguasa di situ. Ada penguasanya, harus izin dulu sama mereka gitu. Iya, maksudnya kita mau bermain dengan mereka, kita pergi minta izin dan mereka panggil. Boleh dimakan? Kita main. Nggak boleh dimakan karena besar sekali ikannya. Ikan besar, tuna juga besar, tapi kita makan kan? Iya, tapi ini lebih gede dari tuna. Baik. Kemudian kepercayaan asli kan di Alor pasti ada ya, dari zaman dulu sampai sekarang. Iya. Kalau sekarang ya sudah percaya kepada Yesus Kristus ya, karena sebagian besar penduduk Alor itu beragama Protestan, Kristen Protestan. Setelah itu ada agama Muslim yang dibawa masuk, dan ada juga agama Katolik. Tapi tidak terlalu banyak. Yang paling banyak adalah Kristen Protestan. Baik. Ya. Terus yang tradisinya bagaimana? Kepercayaannya kalau zaman dulu zaman dulu itu memang masyarakat di sana, orang tua atau nenek moyang orang Alor itu ya zaman dulu hidup dengan alam. Nenek moyang kami dari suku saya sendiri itu dulu itu ceritanya mereka bersahabat dengan salah satu tempatnya itu ada seperti air panas dari dasar bumi keluar, mendidih ya. Oh, itu bukannya volcano ya? Sampingnya ada volcano gitu. Iya, seperti itu. Gunung Merapi. Ya, seperti Gunung Merapi, tapi bukan Gunung Merapi. Ya. Dia ada di suatu lokasi kecil, dan di situ ada
ujung daripada gunung. Iya. Nah, ujung gunung itu kan dia kan apa tajam ke bawah nih. Nah, Iya. sini nanti itu para orang tua zaman dulu itu bawa makanan. Nah, makanan terus mereka berbicara Iya. dalam bahasa mereka, tiba-tiba dia buka mulutnya. Gitu. Terus mereka persembahkan makanan itu masuk. Kok bisa buka? Kalau nggak Iya. buka berarti nggak Kalau diizinin. nggak buka berarti nggak diizinin, nggak nerima gitu masuk. Bukan nggak bisa. Ya. Apa bukit itu Iya. dengan sendirinya terbuka. Oh. Seperti kalau kita bilang goa. Wah. Seperti mulut goa, Kuah. tanah yang terbuka, Iya. terus dimasukin makanannya. Oh. Tapi kalau tidak dikasih makan, Iya. pasti nanti ada korban jiwa seperti Gitu. itu. Oh. Ya. Jadi segala kekuatan alam itu ada bersama-sama dengan Oke, mereka. baik, Ya. baik. Jadi Sampai sekarang masih ada seperti itu. ya, masih ada macam anak-anak sulung dari suku itu masih percaya. Jadi mereka kemanapun juga mereka kalau ada masalah Iya. atau apa misalnya tiba-tiba mau berantem mau perang begitu mereka sebut nama itu terjadi kekuatan itu dengan sendirinya ada dalam kehidupan mereka. Jadi gitu. Di mana-mana ada seperti Iya. itu, cuma beda caranya doang. Iya, beda Iya. caranya aja. Baik. Seperti itu. Jadi tempat itu memang tidak sembarang orang lewat situ. Dari zaman dulu Iya. nggak boleh ada sembarang lewat situ. Kalau cowok yang lewat situ nanti kelihatan ada gadis-gadis cantik di situ. Oh gitu. Jadi saya harus ke sana. Kalau tertarik langsung sakit dan meninggal. Nah, Gitu. gimana? Jadi Ini kalau ada wanita gadis cantik, kalau cowoknya ikut nanti cowoknya sakit gitu. ya cowoknya sakit dan ceritanya dia sudah masuk ke alamnya dia. Hati mereka kan udah saling menyatu. Jadi padahal ada gadis cantik pun harus nggak ikut ya. Iya, nggak boleh. Kalau dia yang ikut bagaimana? Ya dia yang ikut ya kita harus nolak gitu. Pulau Alor juga kan ada poin wisata. Oh, Ya, banyak. pasti ya. Tapi banyak, tapi sayang karena banyak orang belum tahu gitu. Iya, Cak, betul. silakan. Ya. Kalau mau tahu wisata-wisata di Alor itu ada Pantai Indah Mali itu pas di samping bandaranya. Jadi turun di samping bandara Iya. bisa langsung ke Pantai Mali. Di situ oke. ada dugong juga di situ. Oh, dugong. Ya, Itu yang dugong bisa yang ada di bermain situ. dengan dugong di situ, bisa nikmati indahnya pantai di situ. Dan juga ada juga taman bawah laut. Ya. Taman bawah laut Selat Pantar itu paling indah. Oke, Taman Bawah Laut. Ya, banyak sekali menyelam, orang-orang penyelam, orang-orang turis. Mereka Seperti suka datang, snorkeling atau snorkeling, diving. Ya. Ya, Baik. suka datang di situ. Baik. Pantai Sabanjar, ya di situ juga pantainya sangat indah. Baik. Ada juga pantai Pasir Putih, ya bisa main ski di situ. Oh, main ski, jet ski Ya, maksudnya. jet ski. Dan banyak sekali orang-orang turis yang berkunjung ke sana. Hmm. Kami punya banyak pariwisata yang belum diketahui orang itu. Ada pantai pasir 3 warna, itu sangat indah pasirnya. 3 warna. Ada 3 warna. Ada warna putih bening, warna coklat, kemerahan dan juga warna kuning. Oh. Ya. Karena di mana-mana di pantai itu ada pasir satu warna. Kalau putih ya putih, Iya. coklat ya coklat. Ini 3 warna. Dan kan lautnya jernih. Lautnya nggak ada kotoran, nggak ada sampah. Jadi memang benar-benar jernih. Iya. Bersih. Jadi padahal banyak pendatang atau banyak wisata pun itu harus jaga lingkungan Iya, bersih. betul. Kan anak-anak kita juga supaya bisa menikmati Iya, gitu ya. iya. Cucu, anak, seterusnya. Ya, kami ada satu pantai lagi yang luar biasa belum diketahui orang itu adalah Pantai Soyang. Pantai Soyang. Pantai Soyang itu kalau naik itu ombaknya ini. Iya. Jadi ombak kalau masuk ke karang itu dia ke atas itu kayak pancuran air ke atas tinggi banget. Itu Serem nggak sih? sangat bagus dan di bawah laut itu ada kerajaan sampai sekarang. Di bawah laut ada kerajaan. Sampai Kerajaan zaman dulu. Udah Yang pernah ketemu? batu-batunya sudah batu-batunya memang seperti itu sejarahnya. Dan kami punya satu sejarah yang sampai sekarang juga belum diketahui orang, itu ada di Pulau Pantar. Patung 2 orang putri Iya. yang sementara pikul tempat pakaiannya. Zaman dulu orang simpan pakaiannya di dalam peti. Jadi kotak seperti cover tapi kotak itu dibuat dari kayu. Jadi
ada bencana, mereka lari nih. Lari terus mereka noleh ke belakang. Jadi patung. Seperti kalau Oh iya. kita baca di Alkitab seperti istri Lot. Nah, itu di Pulau Pantar ada. Itu punya kami juga banyak, tapi yang paling unik ini. Batu gitu. Peti namanya. Oh, jadi semua awalnya semua manusia gitu. Iya, awalnya semua manusia. Aduh, gimana itu? Ya. Zaman dulu. Pulau Rusa, Iya. Pulau Rusa itu pulau yang tidak berpenduduk, tetapi yang ada cuma rusa semua. Kijang. Iya. Ya, itu. Jadi kalau kita mau ke sana bisa bermain-main dengan rusa. Tapi rusanya nggak mau bermain bagaimana ini? Mereka di sana ramah-ramah semua. Yang penting ada pawangnya, ada penguasanya di situ. Iya. Boleh dimakan? Boleh dimakan. Rusa-rusanya? Boleh. Oh gitu. Iya, Iya. baik. Ada waktu-waktu tertentu penduduk dari pulau seberang bisa pergi berburu di sana. Dan itu harus ada pawangnya. Ada yang namanya Pulau Kangge, Iya. itu kambing semua yang penuh. Ah, jadi ada spesifik Iya, hewan di hewan. setiap Iya, pulau gitu ya? betul. Kami punya pulau buaya juga. Bentuknya buaya. persis buaya. Dan ada banyak buaya. Ceritanya dulu ada nenek moyang yang nyebrang, nyebrang pulau pakai perahu layar, terus perahunya terbalik. Aha, iya. Jadilah pulau. Perahunya segede apa ya? Perahu segede apa ya? Perahu layar dulu tuh perahu layar gede. Mereka bisa dari Pulau NTT bisa ke Pulau Bali, bisa ke Pulau Jawa hanya dengan perahu layar. Kami punya kampung adat Takpala. Takpala. Iya, Takpala itu seperti gimana? itu kampung adat sebuah desa. Iya. Dan kita masuk ke situ tuh mereka sambut kita dengan tarian lego-lego. Dipakein kita pakaian adat. Iya. Ya, terus ya kita lego-lego bersama mereka. Lego-lego. Kita disambut. Setiap tamu yang datang akan disambut dengan tarian lego-lego. Tarian lego-lego itu berpegangan tangan, menari dalam lingkar, menari bersama. Adat pakaian. Pakaian adat alor Pakaian ya. adat, ya. Pakaian adat alor ini kalau kami ada dua jenis pakaian adat sih. Kalau untuk berperang, pakaian adatnya lain. Pakaian adat perang ada, dan juga untuk pakaian adat raja. Pakaian adat raja itu yang sekarang digunakan oleh pengantin-pengantin. Jadi kalau yang mau nikah berarti berpakaian adat raja. Jadi sekarang tapi kalau kita semua raja gitu pas menikah. Iya, kalau menikah itu ratu dan raja Khusus dan ratu gitu. khusus. Hari ini raja, besoknya udah capek gitu. Udah orang biasa ini. Jadi kami punya warna ciri khas. Ada warna merah, ada warna putih, dan ada warna hitam. Dan itu ada artinya. Warna merah itu berarti berani. Berani. Ya. Oh, ya. Warna suci itu berarti warna putih berarti suci atau kebenaran ya. Jadi berani bertindak karena benar. Gitu. Jadi orang alor itu nggak pernah takut dengan apapun juga gitu. Oh, nggak pernah takut. Berani, jiwanya itu berani. Nanti kalau saya Berani takut tolong berbenah. bantu ya. Ya, siap. Jadi mereka punya istilah kalau kamu jual saya beli gitu. Oh. Jadi kalau Harganya berapa? Jadi kalau ada orang yang mau buat masalah harus dia duluan. Dan tadi merah, putih, dan hitam sendiri itu hitam itu berbicara tentang maut, jadi berani mati. Oh, berani mati. Ya, seperti itu. Ya. Jadi dulu banyak perang. Di mana-mana kerajaan-kerajaan untuk mempertahankan kerajaan atau mau merebut wilayah kekuasaan itu ya harus berperang. Iya.